dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi ajaran sosial gereja. Selamat menyaksikan. Ajaran gereja adalah jawaban dari gereja terhadap fenomena-fenomena atau berbagai problem yang dihadapi umat manusia dalam bentuk seruan, himbauan, kritik, ataupun dukungan. Ajaran sosial gereja merujuk pada seperangkat prinsip dan nilai yang diajarkan oleh gereja, terutama gereja Katolik, untuk membimbing umatnya dalam berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan mempromosikan keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan sosial. Ajaran ini mencakup isu-isu seperti keadilan, ekonomi, hak asasi manusia, perdamaian, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya terdapat dalam beberapa dokumen, yaitu sebagai berikut. 1. Rerum Novarum merupakan ensiklik pertama ajaran sosial gereja yang dikeluarkan pada 15 Mei 1891 oleh Paus Leo XIII. Ensiklik ini menaruh fokus perhatian pada kondisi para pekerja waktu itu dan dengan jelas menolak gagasan Marxis komunis. Masalah-masalah yang timbul akibat revolusi industri dan kehidupan masyarakat demokratis kemudian juga dibahas oleh Paus Leo XIII. Dalam Rerum Novarum, Gereja Katolik mencurahkan tanggapannya atas isu keadilan dan pembelaan martabat manusia yang terfokus pada kaum buruh. Yang kedua, ada Quadragesimo Anno. Ensiklik ini disampaikan oleh Paus Pius ke-11 dan diumumkan pada tanggal 15 Mei tahun 1931. Tepat 40 tahun setelah penerbitan Rerum Novarum, ensiklik ini masih melanjutkan perjuangan dari Rerum Novarum mengenai perkembangan sosial masyarakat. Quadragesimo Anno dengan tegas menolak solusi komunisme yang menghilangkan hak-hak pribadi sekaligus mengkritik persaingan kapitalisme yang menghancurkan diri sendiri. Nah, dari kedua ensiklik tersebut kita dapat mengetahui bahwa permasalahan yang dialami buruh ternyata telah berlangsung sejak lama loh. Banyaknya demo-demo yang dilakukan para buruh di setiap hari buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei menunjukkan bahwa keadilan untuk para buruh belum sepenuhnya ada. Mater et Magistra. Ensiklik ini disampaikan oleh Paulus Yohanes 23 pada tanggal 15 Mei 1961. Ensiklik ini merujuk pada peran gereja yang menggambarkan kebutuhan untuk bekerja menuju masyarakat otentik. Dalam rangka untuk mempromosikan martabat manusia, ia mengajarkan bahwa negara kadang-kadang harus melakukan investasi dalam hal perawatan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. 4. Pacem in Terris. Ensiklik Pacem in Terris merupakan ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes 23 pada tanggal 11 April 1963. Amanat Paus Yohanes 23 dalam ensiklik Pacem in Terris menyoroti berbahaya peperangan. Tetapi jika lihat lebih jauh, maka bahaya terorisme jauh lebih menjadi keprihatinan Paus sebagai pemimpin gereja. Amanat yang diberikan oleh Paus Yohanes 23 dalam ensiklik Pacem in Terris membuat nilai-nilai bagi perdamaian dunia yang hingga kini menjadi relevan bagi misi gereja dalam usaha membendung bahaya terorisme di Indonesia. 5. Populorum Progressio. Ensiklik ini disampaikan oleh Paus Paulus VI pada tanggal 26 Maret 1967 tentang perkembangan orang-orang dan bahwa ekonomi dunia seharusnya melayani semua umat manusia dan tidak hanya sebagian kecil saja. Dokumen ini menyinggung berbagai prinsip, ajaran sosial Katolik, hak akan upah yang adil, hak akan keamanan pekerjaan, hak akan kondisi kerja yang cukup baik dan wajar, hak akan bergabung dengan serikat pekerja, dan melakukan unjuk rasa sebagai jalan terakhir dan tujuan universal dari kekayaan dan harta benda. Yang keenam, Justitia in Mundo. Ensiklik ini merupakan hasil sinode para uskup di Roma tahun 1971. Dokumen ajaran sosial gereja
dunia sedang berhadapan dengan rabuk keadilan. Untuk pertama kalinya, disebutnya demikian, Sinode para uskup menaruh perhatian pada soal-soal yang berkaitan dengan keadilan. Para uskup berhimpun dan bersidang serta mengeluarkan keprihatinan tentang keadilan dalam tata dunia. Misi gereja tanpa ada suatu upaya konkret dan tegas mengenai tindakan perjuangan keadilan tidaklah integral. Misi Kristus dalam mewartakan datangnya kerajaan Allah mencakup pula datangnya keadilan. Solidaritas yaitu pemberian bantuan kemanusiaan dan upaya kolaboratif untuk mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan krisis kemanusiaan. 2. Keadilan ekonomi untuk mendukung program-program dalam mempromosikan keadilan dalam distribusi kekayaan dan peluang, serta melibatkan diri dalam advokasi untuk hak-hak pekerja. 3. Perdamaian, yaitu gereja terlibat dalam upaya perdamaian, mendukung dialog, dan menentang kekerasan dalam penyelesaian konflik. 4. Hak asasi manusia, yaitu gereja mendukung dan memperjuangkan hak asasi manusia, termasuk hak hidup, kebebasan beragama, dan hak-hak dasar lainnya. 5. Kesejahteraan keluarga, mendorong nilai-nilai kehidupan keluarga, dukungan untuk kehidupan keluarga yang sehat, dan advokasi untuk perlindungan hak-hak anak. 6. Pendidikan, yaitu gereja memiliki peran dalam menyediakan akses pendidikan, terutama bagi yang kurang beruntung, sebagai bagian dari meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang ketujuh, lingkungan, yaitu ajaran sosial gereja yang mendorong